Ini karakternya seperti ini. Ini ngawin nih. Pakai tangan yang ngawin ya Pak ya? Nih ngawin dodokan. Betina itu hanya sekali kawin sudah cukup. Satu periode. Satu periode. Satu periode satu kali kawin dengan pejantan. Sudah dapat. Sudah cukup. Cukup. Ayam hutan itu begini, bukan hanya karena barang yang bagus. Barang yang bagus jatuh ke tangan yang tidak bagus, nantinya akhirnya menjadi tidak bagus itu. Tapi barang tidak bagus jatuh ke tangan yang bagus, nanti akan menjadi bagus. Yang terkena nanti kan habis dikawinkan langsung sama ayam kampung, kelaminnya pejantan ini yang rusak, Gitu. yang kena virus atau kena apa nggak tahu lah. Itu yang menyebabkan kematian sebenarnya. Ya, nanti paling lama umur 5 hari setelah perkawinan pejantan itu mati, nggak kuat. Nggak kuat. Saya nama Bapak Sabto Waluyo, alamat Baturan, Ngawonggo, Kalianggrek, Kabupaten Magelang. Dulu waktu kecil berawal dari berburu lah. Nah, dari hasil berburu itu kadang ada yang hidup. Karena pada saat itu populasi ayam hutan banyak sekali, sampai di depan rumah, di belakang rumah itu banyak sekali. Jadi ada yang hidup ya dipelihara lah, iseng-iseng. Nah, kenyataan ada orang yang suka, yang akhirnya dijual, laku, dapat lagi yang hidup, dipelihara. Nah, sampai sekarang yuk sampai bisa diternak lah ayam hutan itu. Pak Waluyo ini beternak ayam hutan sejak tahun berapa ini Pak? Ya sekitar tahun ya 40 tahun lah, sekitar 40 tahun menggeluti ayam hutan ini ya Pak? Ya, 40 tahun. 40 tahun berarti sekitar tahun 73 lah. 73 sudah mulai menggeluti peternakan ayam hutan ini ya Pak ya. Ketika peternak ayam hutan hijau kan pastinya ada kendala Pak. Biasanya yang dihadapi atau di kendala-kendala yang dihadapi Pak Waluyo apa ini Pak? Kalau masalah makanan itu enggak ada kendala lah, makanan. Cuman kendalanya itu ayam hutan itu penyakit musiman, penyakit ND itu. Sedangkan penyakit ND pada saat itu memang tidak ada obat, bahkan mungkin sampai sekarang juga nggak ada obat. Nah, yuk solusinya cuman lingkungan itu harus dibersihkan dari virus atau bakteri, itu pakai formalin yang kadar rendah atau pakai antisep. Ya, antisep itu untuk menyeterilkan lingkungan lah. Itu kalau masalah kemarin saya pernah itu seperti itu, seperti flu burung itu kan juga enggak ada obatnya lah. Nggak perlu diobati, biar dia mati, tapi lingkungan dibersihkan, dia akan terhenti dari penularan. Hanya bisa menghentikan. Tapi kalau masalah yang penyakit yang sekarang itu rata-rata itulah masalah penyakit kotoran kandang lah. Enggak, itu termasuk senot barang itu, karena kadang tempat makan atau kandangnya kurang dibersihkan, itu seperti itu. Biasanya ketika ayam hutan yang jenengan miliki sakit ini, pengobatannya gimana yang dilakukan Pak Waluyo Pak? Ya, nek pengobatan nek yang dari virus itu saya menyerah lah. Itu saya nggak seperti ND barang itu, saya menyerah. Saya nggak ngasih obat biar dia mati, tapi jangan sampai dia menular yang lain. Nah, itu dengan
cara di antisep itu. Tapi kalau hanya cuma penyakit karena jamur, karena makanan, karena apa yang tidak menular itu mudah, itu paling-paling ya antibiotik gitulah. Terus ini Pak Waluyo kok kenapa tertarik dengan ayam hutan Pak, sedangkan ayam hias yang jenis lain itu banyak Pak? Kenapa Pak ini Pak bisa tertarik Pak? Kalau ayam hutan itu sesuatu hal yang paling sulit sekali, paling sulit untuk diternak. Yo perlu nganulah, perlu pembelajaran, perlu ilmu, pengetahuan untuk bisa berhasil. Itu perlu tantangan. Itu sedangkan yang dipelihara, yang dibawa ke luar negeri, di sana juga banyak yang nggak berhasil. Itu karena tantangan ayam hutan itulah. Tapi setelah tantangan itu dilewati atau dipelajari, ternyata ya, sangat mengasihkan lah pelihara ayam hutan itu. Kalau untuk model kawinnya sendiri ini yang dilakukan seperti apa Pak? Peternakan yang Bapak ini apa jalankan ini Pak? Ini saya jalankan itu kawin suntik lah. Untuk bekisar itu paling efektif itu kawin suntik. Nah, tapi kalau mau pakai dodokan langsung itu juga bisa, tapi sangat beresiko, nanti pejantan umurnya nggak begitu panjang lah. Oh begitu Pak, jadi pengaruh ya Pak ketika mencetak untuk bekisar tapi model dodokan langsung itu pengaruh banget sama pejantan? Sangat pengaruh, karena tidak semua babon ayam kampung itu steril. Kadang membawa penyakit, banyak yang membawa penyakit. Saya pernah dalam 1 tahun itu ya 12 pejantan itu habis karena belum tahu teknik yang kawin suntik itu. Berarti ini untuk teman-teman ketika pengen nyetak bekisar bagusnya kawin suntik. Harus ya? Kawin suntik. Jangan sampai dilakukan dengan kawin dodok ya. Pak, ya? Itu harus pakai kawin suntik. Iya. Tapi ketika dengan ayam hutan hijau yang ori itu nggak masalah? Nggak apa-apa. Dengan bekisar betina ndak apa-apa. Tapi ketika sama ayam kampung ini ndak kuat pejantannya. Ini yang dihadapi teman-teman rata-rata begitu Pak. Jadi ketika pengen nyetak bekisar itu ya itu pejantannya itu enggak. Karena yang terkena nanti kan habis dikawinkan langsung sama ayam kampung, kelaminnya pejantan ini yang rusak. Gitu. Yang kena virus atau kena apa nggak tahu lah. Itu yang menyebabkan kematian sebenarnya. Nanti paling lama umur 5 hari setelah perkawinan pejantan itu mati, nggak kuat. Rata-rata 3 hari setelah kawin sama ayam kampung seperti itu. Berarti model suntik itu spermanya diambil apa gimana Pak? Ini nanti biasanya dilakukan Pak. Untuk masalah pengambilan sperma itu ada yang pakai diburut itu ya, diburut dari belakang leher ini sampai ke brutu, sampai ke anus lah. Itu pejantan diburut, nanti sperma akan keluar. Itu yang teknik pertama. Yang kedua itu dipancing pakai babon. Pancing. Bahkan kalau ngambil sperma, kalau ayam yang punya saya yang birainya kuat, itu langsung dikawinkan dengan tangan, sperma akan jatuh di tangan. Kalau udah dijatuh di tangan, diambil, baru dikasih pengencer, lalu dimasukkan ke kelamin betina. Itu udah jadi. Terus ini Pak, banyak teman-teman itu ketika pengen menjinakkan ayam hutan itu pada gagal ini Pak. Tips menurut Pak Waluyo ketika pengen menjinakkan biar berhasil itu gimana Pak ini Pak? Nih ayam hutan itu saya nggak pakai teknik dilaparkan barang itu enggak. Saya tekniknya cuman nek masalah makanan full penuh. Saya takut kalau ayam itu kelaparan nanti
seperti manusia, nanti dia akan kena emah, kembung dan sebagainya. Itu ayam juga seperti itu, ada penyakit emah, ada kembung. Itu takutnya anak saya seperti itu. Cuman cara menjinakkan saya itu hanya pakai serangga, itu pakai jangkrik atau ulat Hongkong. Itu jadi ayam itu akan suka dengan makanan itu, ya kemanapun ayam tahu itu dia akan ngoyak, akan mencari makanan itu lah. Akhirnya kalau dia dibedo pakai itu, pakai makanan serangga itu, dia akan jinak. Nah, dan yang bagus menjinakkan itu memang dari 0 hari. Dari 0 hari, Pak. 0 hari kalau mau yang berhasil bagus. Tapi kalau ayam yang udah usia 5 hari, 10 hari baru dijinakkan, nanti hasilnya juga kurang bagus. Oh, begitu, Pak. Mm-mm. Ini kadang saya punya pengalaman kayak gini, Pak. Saya beli ke orang lain itu posisi jinak, tapi ketika tak boyong ke rumah saya itu jadi diras lagi, Pak. Itu menurut Pak Waluyo karena apa, Pak, biasanya seperti itu, Pak? Nah, itu ayam yang di tempat yang punya itu mungkin nutrisi terlalu tinggi, akhirnya ke tempat berikutnya nutrisi terlalu rendah. Di sana baratnya pakai kroto, dibeli mase, di tempat mase ndak dikasih kroto, nanti ayam akan rusak. Pengaruh juga ya, Pak? Ya, pengaruh. Kebiasaan pakan itu ya, Pak? Iya, pakan itu pengaruh. Dari tadinya pakan bagus beralih ke pakanan nggak bagus. Itu sangat pengaruh. Jadi yo nek untuk beli ayam itu hati-hati masalah kondisi ayam, kondisi super fit, bagus. Itu kadang-kadang ayam itu penuh lah, pakai doping, pakai macem-macem lah, nggak alami lah makanannya. Tapi kalau cuman makanan sekedar hanya seperti itu, pur sama beras merah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pakai kroto, pakai jangkrik, nanti proteinnya terlalu tinggi, terlalu banyak, nanti ayam beralih ke kandang yang lain, ke juragan yang lain, nutrisinya tidak sama, nanti akan menurun, akan ngedrop ayam. Oh, pengaruh juga ya, Pak? Pengaruh. Kaki itu, kaki dari bentuk kakinya udah kering. Ini karakternya seperti ini. Ini ngawin nih. Oh, pakai tangan yang ngawin ya, Pak ya? Nih ngawin dodokan. Ini bebas sekali. Ada ciri-ciri khusus nggak, Pak? Biasanya pejantan-pejantan yang bisa kawin seperti itu, Pak, yang bagus namanya, Pak. Ya ini bisa, ini sama ayam pun ini mau. Coba saya ambil ayamnya. Ini betina pakisar ya, Pak ya? Ini buat uji coba lah. Nah yang itu dilepas enggak apa-apa, bisa dilepas. Ini yang betina ya, Pak. Ini untuk nyetak ayam pakisar sama Breeding. breeding. Breeding itu nanti ayam hutan sama ayam hutan ini.
Yang bekisar yang sana itu ayam kampung. Ini kalau udah nelor ambil dikawinkan dodokan sama ayam. Oh, berarti hutan. Pak Waluyo itu modelnya nggak pakai sangkar ya Pak ya? Maksudnya nggak model kandang yang gede nggak? Kandang gede kalau ini kan lebih simpel, lebih ringkas. Ini mau pakai dikawin suntik juga bisa. Itu ini di kandang baterai ukuran cuman 20 cm ini. 20 cm Pak? 20 cm. Bagi yang tidak punya lahan itu bisa pakai seperti ini. Nanti ayamnya pakai kurungan yang itu bener itu pejantane. Betinane pakai kayak gini udah punya lahan di rumah yang sempit itu bisa ternak. Bahkan kalau poliar itu cuma 4. Poliar kandang besar itu babon 4 lah maksimal. Tapi kalau ini enggak, satu jago itu lebih 15 20 bisa mampu. Satu jago 20 betina itu mampu. Satu jago. Dalam sehari biasanya berapa ini Pak? Satu kali kawin atau berapa kali kawin untuk betina? Betina itu hanya sekali kawin sudah cukup. Satu periode. Satu periode. Satu periode satu kali kawin dengan pejantan. Sudah dapat. Sudah cukup. Cukup. Tapi nantinya bertelurnya setiap hari atau gimana? Bertelurnya itu tergantung makanan lah. Kalau makanan kurang bagus 2 hari sekali. Tapi nantinya telurnya fertil itu Pak? Fertil. 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 Itu sudah. Kalau nelurnya 6 ya nanti fertil semua kalau udah dikawinkan sama ayam itu. Walaupun dalam satu periode cukup satu kali kawin dengan pejantan itu Pak. Bahkan ayam itu bisa 10 itu fertil, sekali kawin 10 telur itu fertil. Bahkan bisa lebih. Ini ayam kampung itu untuk bekisar. Nah ini kan lebih ringkas, efisien, nggak mau. Tapi nak poliar boros pejantan. Poliar minimal kalau 20 betina, pejantan 5 kan. Tapi nak nggak poliar, kalau di kandang baterai satu pejantan bisa 20 betina. Satu periode cukup satu kali kawin ya Pak ya? Iya. Tapi ya itulah, ngawin itu harus tahu ketika dia mau nelor. Mau nelor 2 hari sebelum dia nelor dikawinkan. Itu kan istilahnya masa subur lah. Bisa diketahui sih Pak, maksudnya di 2 hari sebelum bertelur itu gimana caranya Pak? Ketika betina itu siap telur Pak? Dia sudah mau cari sarang, sudah perak-perakan lah gitu. Kalau biasanya pakai kode suara ngekek gitu babone. Sudah kakak minta dikawin gitu. Itu seperti itu. Bisa. Ini Pak, pengalaman Bapak ini Pak, peternak ayam hutan hijau itu pernah ngejual harga tertinggi berapa ini Pak? Kalau harga tertinggi itu ya rata-rata lah, nggak nenek saya jual itu karena barangnya bagus. Karena barangnya bagus saya jual tinggi, paling berapa 3,5. Dah dari ayam saya itu ada orang mau cari ayam seharga 5 juta, saya nggak punya. Kalau memang ayam saya hanya harganya 3,5 ya saya jual 3,5. Tapi untuk kawin dodokan saya jualnya mulai 2,5, 3,5 tergantung nanti ada speknya apa, umbaran atau kokoknya gimana, apa nanti bisa dielus-elus, itu sudah nanti harga sudah mulai beda. Itu yang dimasuk kokoknya itu berarti ayam hutan itu masing-masing punya perbedaan ya Pak? Perbedaan. Bagus ada yang tidak berarti? Ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau menurut Pak Waluyo yang bagus yang seperti apa ini Pak? Kokok ayam hutan yang bagus ini seperti apa Pak? Pokoknya kokoknya itu
nada tinggi, melengging, mengkristal. Itu seperti itu. Kalau diterjemahkan ya rada sulit lah. Tapi kalau istilahnya ayam bekisar, istilahnya itu kongkeng gitu loh. Nek bekisar kongkeng, nek ayam hutan kan lera, menerjemahkan kan sulit. Pokoknya yang nadanya seperti itu. Di samping itu memang dari suara itu sendiri dirasakan dalam hati itu kepenak. Itu untuk standarnya seperti itu. Terus ini Pak, biasanya ayam hutan hijau itu siap diprodukkan itu pada usia berapa sih Pak? Ini, Pak. Untuk produksi ayam hutan hijau itu tergantung dia sudah dewasa. Maksudnya sudah dewasa itu 8 bulan. Kalau memang dia sudah dewasa, sudah mampu, kondisi fit, bisa. Dia sudah sperma sudah matang. Tapi kalau di bawah itu 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan sperma belum matang. Seperti yang itu belum matang. Itu masih umurnya masih kurang lah. Tapi kalau yang bagus itu rata-rata usia 1,5 tahun. 1,5 tahun bisa produksi apa ya? Baru diproduksi itu bagus. Tapi kalau saya itu bisa 8 bulan, 9 bulan itu ya saya kan nekat gitulah. Terus ini Pak, keunggulan model beternak seperti Pak Waluyo ini dengan yang teman-teman biasa lakukan itu kan model semi umbaran ya Pak ya? Ya. Itu kalau dengan sistem Pak Waluyo yang melakukan itu keunggulannya apa Pak? Perbedaannya apa ini Pak? Perbedaan itu masalah efisiensi kandang. Itu nanti kalau masalah penyakit kalau model kandang kayak gini kan mudah untuk membersihkan penyakit. Tapi kalau polier kan enggak. Kalau penyakit di situ juga susah, banyak debu. Yuk kotoran jadi satu. Tapi kalau ini kan kotoran bisa diambil. Jarak kotoran sama ayam juga jauh. Makan nggak campur kotoran. Tapi kalau di polier bisa campur kotoran. Cuman keunggulannya ya nek di polier itu kotoran kan bisa segera kering lah. Kering karena terserap oleh tanah atau pasir. Tuh. Ini saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan itu betina itu dalam satu periode cukup 1 kali dikawinkan dengan pejantan itu Pak. Itu Pak. Itu yang Pak Waluyo lakukan seperti itu ya Pak ya? Iya. Iya. Itu memang satu periode itu satu sperma masuk itu dalam jumlah banyak itu bisa membuahi beberapa telur. Itu bahkan sampai 6-7 itu ayam hutan bisa terbuai itu. Berarti nggak harus setiap hari ini dikawinkan ya? Oh enggak. Nah, ayam hutan itu kalau yang awam nggak tahu ayam hutan ya nunggu aja, nunggu ayam hutan bertelur. Kalau udah bertelur diambil, didodokkan atau dikawin suntik sama ayam hutan. Itu bagus daripada nggak tahu. Sekarang ngawinkan tapi nelornya masih 1 bulan itu nggak bakalan jadi. Jadi seperti itu. Kalau tahu nelornya 2 hari lagi sekarang dikawinkan pasti jadi. Ada ciri-ciri khususnya berarti ya Pak ketika betina itu siap mau bertelur berarti ya Pak ya? Ada ciri khusus itu perak-perakan, cari tempat untuk nganu itu apa ya, bersarang. Itu sudah tanda-tanda betinanya. Dia subur lah, mau minta kawin. Itu seperti itu atau pakai tanda suara ngekek itu kek. Itu tandanya seperti itu. Oh, berarti ini Pak Waluyo dengan betina banyak seperti ini nggak setiap hari itu harus dikawinkan ya Pak? Oh, enggak. Lihat prosesi birahi juga ini ya Pak? Iya, ngawinkan cuman dari 20 betina itu nanti yang nelor mana? Yang nelor itu ya itu yang dikawinkan. Jangan yang sehabis nelor itu
habis nelor sampai 7 udah habis, itu dikawinkan, besok sudah nggak nelor percuma. Itu kalau mau ngawinkan itu yang awal telur. Yang awal telur. Awal. Sebelum nelor atau setelah nelor satu. Satu itu. Baru dikawinkan. Sekali aja udah cukup. Nggak usah berkali-kali. Bisa berkali-kali ya Pak ya. Berarti ayam hutan hijau ini tetap ada musimnya berarti ya Pak ya. Musim apa gimana Pak? Kalau di alam liar itu musim. Seperti ini hanya musim sekali. Sekarang baru lekas musim. Tapi kalau di ternak enggak pakai musim. Enggak pakai musim. Gitu. Bahkan kalau masalah itu produk ayam hutan itu setahun itu bisa 4 periode. 4 periode Pak. Ya, kalau di hutan kan cuma sekali. Mengapa sekali? Karena dia angkrem, dia istilahnya merawat anak-anaknya sampai dewasa. Nah nanti setelah merawat anak-anak dewasa, dia persiapan untuk musim berikutnya, persiapan untuk memperbaiki tubuh. Nah, setelah dia tubuhnya sudah terbaiki, itu musim berikutnya dia nelor lagi. Tiap musim lah nek ayam hutan, dan setahun itu hanya sekali musim. Tapi nek di poliar ini 4 kali. 4 kali. Dalam satu kali musim itu betina bisa sampai menghasilkan berapa dewasa Pak? Satu itu ya rata-rata 7 lah. Rata-rata 7. Tapi kadang begini, karena makanan terlalu bagus, itu satu periode itu bisa nelor sampai 30. Satu periode betina bisa sampai 30. Fertil semua itu Pak? Nah untuk fertilnya itu sing jarang. Jarang, paling yang fertil cuman sampai 10 atau 7 itu. Tapi yang lain itu memang kan istilahnya siklus lah. Kalau 7 dihentikan, nanti kasih makanan yang bagus, datang siklus lagi, nanti nelor lagi, dikawinkan, bahkan lebih dari itu. Itu nah, ayam hutan. Kadang-kadang saya sering itu ayam sampai 25 nelor terus. Tapi yang jadi yang awal-awal. Yang awal-awal ya. Yang akhir enggak jadi. Ini model penetasannya yang Bapak Waluyo lakukan ini model dengan mesin berarti ya Pak? Ya, mesin penetas. Tapi mesin penetas saya udah nganulah, karena buatan sendiri, yuk termasuk peninggalan, udah dari dulu itu nggak otomatis lah, masih tiap pagi tiap sore harus dibolak-balik. Itu kan hati kasih sayang terhadap telur itu ada. Kalau otomatis sudah cemplung, nanti 21 hari udah jadi ayam. Itu istilahnya sudah nggak ada interaksi lah. Kalau mau interaksi dari telur sudah interaksi, nanti netes kayak apa bangganya, karena sudah mulak-malik selama 21 hari, itu netes pun akan semakin mencintai. Itu seperti itu. Ini Pak Waluyo, banyak pemula-pemula peternak ayam hutan itu nggak berhasil Pak. Dalam artian nggak berhasil itu di dalam setengah perjalanan itu berhenti Pak. Itu biasanya karena apa Pak mereka Pak? Nah, itu karena kurang mencintai lah. Dia pemula itu karena berangan-angan dengan hasil. Saya ayam hutan dijual 3,5 juta, padahal cuman telurnya aja 25.000 sampai paling mahal 50.000. Dia bayangan seperti itu. Padahal yang namanya ayam hutan itu kan mati di tengah jalan, itu banyak sekali. Ya, dalam istilah itu kapok atau kecewa. Angan-angannya, wah, dalam matematika rumusannya itu sekian hari sekian menghasilkan sekian, itu enggak. Nah, ayam hutan itu memang yang penting mencintai, dia akan semakin menghargai
dalam segi segi apa ya, interaksi itu akan menghasilkan uang. Berarti intinya itu harus mencintai dulu ya Pak ya, Iya. si ayam itu ya Pak ya. Iya. Tuh. Kalau ayam hutan itu kalau cuman istilahnya gagal dalam artian kematian 2 kali 3 kali langsung berhenti, ya sudah sampai di situ. Tapi kalau enggak, dari kegagalan itu bisa diambil hikmahnya, dia nanti akan berhasil. Jadi nggak takut gagal. Memang ayam hutan itu saya sendiri ya sering gagal seperti itu, 2 kali 3 kali berturut-turut. Itu udah biasa berarti ya Pak. Biasa. Mengalami. Oh jelas, semua peternak seperti itu pernah mengalami kematian, tapi karena dari pengalaman yang dulu-dulu yang lalu-lalu itu sekarang sudah nggak begitulah, nggak begitu banyak kendala. Ini Pak, ketika teman-teman ini pemula pengen beternak ayam hutan itu memilih pejantan yang bagus itu seperti apa sih Pak? Pejantan maupun betinanya Pak ini Pak. Biasanya kadang pada nggak tahu ini Pak, asal-asal membeli gitu Pak. Ya, ayam hutan itu begini, bukan hanya karena barang yang bagus. Barang yang bagus jatuh ke tangan yang tidak bagus, nantinya akhirnya menjadi tidak bagus. Gitu. Tapi barang tidak bagus jatuh ke tangan yang bagus, nanti akan menjadi bagus. Itu. Jadi ayam hutan pun harus harus telaten, mencari ilmu, mencari pengalaman, nanti akhirnya akan menjadi bagus walaupun barangnya tidak bagus. Itu hanya ketelatenan lah. Bagaimana tetap bagus ini. Cuman bagaimana cara merawat. Bagaimana cara merawat. Ayam hutan itu seperti itu. Ayam hutan itu kadang-kadang ayam hutan ada orang beli kawinan dari tempat saya sampai di rumah nggak mau ngawin. Nah, nanti dibeli tetangganya mau ngawin. Itu karena dia nggak bisa nyopir atau nggak bakat jadi pawang ayam hutan lah. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dari mempelajari bagaimana cara ngawinkan, bagaimana cara menjinakkan, bagaimana cara mempertahankan mental ayam hutan, itu harus dipelajari. Nanti akan bisa dengan sendirinya. Masalah kendala penyakit, masalah nutrisi, nanti pasti akan bisa dengan sendirinya. Itu masalah beternak itu seperti itu. Dulu saya nggak tahu masalah nutrisi, masalah penyakit, tapi lama-kelamaan dituntut untuk tahu, ya akhirnya tahu. Itu seperti itu. Berarti ketika beternak itu harus bisa jadi yang Pak Wali tadi sampaikan, itu harus jadi juru masak atau dokter gitu ya Pak ya? Ya jelas. Itu harus tahu nutrisinya gimana. Kalau over nutrisi ya percuma, hilang, nggak ada artinya. Itu. Tapi kalau kurang nutrisi nanti ya kasihan ayamnya. Itu. Nanti masalah penyakit juga gitu. Penyakit harus tahu. Jangan sampai salah obat. Penyakit A dikasih obat B, nanti dikasih obat yang A lagi, dia sudah terlanjur parah. Akhirnya gagal. Jadi harus tepat. Kalau mau mendeteksi ayam sakit harus tepat dengan obatnya. Syukur bagi jangan sampai begitu parah. Biasanya itu ayam hutan itu dilihat dari kotoran. Kotoran itu ada kelainan, oh ini tanda-tanda ayam kurang sehat. Biasanya kotorannya beda atau gimana Pak? Atau warnanya putih atau gimana? Ya, itu ayam itu biasanya kan ayam yang biasa, ayam sehat, kotoran coklat, agak kering itu. Tapi kalau sudah warnanya hijau, lembek,
ambiar atau itu berak kapur barang itu kan pokoknya ayam nggak sehat pasti deteksi ini di kotoran itu itu bisa dilihat dari kotoran kan kita bisa melihat nanti obatnya apa. Ya masalah pengobatan juga jangan sampai tidak tepat. Soalnya nanti salah 2 hari atau 3 hari dia akan semakin parah dan akhirnya fatal. Terus ini Pak, tadi saya tertarik dengan Pak Waluyo itu biasa hanya memakai obat ini Pak, obat medis Pak itu dibandingkan dengan obat herbal Pak. Ini alasannya kenapa ini Pak? Ya, nek medis itu kan obat sudah teruji lah, teruji walaupun herbal itu memang sudah dilakukan, sudah diuji oleh nenek moyang dari turun temurun. Itu tapi karena nek herbal itu kan waktunya itu lama lah, lama waktunya nek herbal. Beda kali sama medik. Nek medik itu memang waktunya cepat. Dia dikasih obat besok udah sembuh, besok udah mau makan. Itu. Dengan si ayam harapannya memang dalam waktu dekat itu ya Pak harus. Iya, nek ayam itu nek sampai kelamaan nanti semakin parah sulit disembuhkan. Nah, itu seperti itu nek ayam. Memang terutama penyakit-penyakit sing membahayakan itu ya harus cepat. Harus cepat ya. Ya, mungkin nek sing perlu pakai suntik ya harus disuntik. Ini Pak, harapan Pak Waluyo sendiri nih Pak, nyambutan hijau ini kan semakin hari semakin punah ini Pak keberadaannya Pak, semakin memprihatinkan Pak. Ini harapan Pak Waluyo gimana ini Pak terkait ayam hutan hijau ini Pak? Ini harapan saya untuk ayam hutan itu siapapun yang mau beternak itu kalau mau edukasi terhadap saya terbuka, saya selalu siap membantu untuk para peternak itu masalah. Tapi untuk masalah menghadapi punah itu saya rasa enggak lah, ayam hutan itu enggak bakalan punah. Enggak bakalan punah. Nanti begini, kalau saya punya ayam hutan banyak, saya punya alat pengawetan sperma, nanti akan punah gimana? Saya punya bank sperma sendiri di rumah, kan nggak bakalan punah. Walaupun di hutan udah punah, tapi sperma itu selagi sperma ayam hutan itu ada, nanti ayam hutan itu akan menjadi ada. Bisa ya Pak berarti ya Pak? Ya bisa nanti disilang sama ayam kampung aja, sperma dikasihkan ayam kampung nanti akan menjadi ayam hutan kembali. Dikembalikan ke ayam hutan bisa kalau ya, punya sperma ayam hutan. Itu seperti itu nah ayam hutan. Terus ini motivasi Pak Waluyo kepada teman-teman peternak pemula ini Pak biar berhasil ini Pak. Gimana Pak? Ya nek untuk pemula itu ya ini dalam pemilihan itu harus tahu harga mahal dan harga murah. Itu jangan dikira harga mahal itu tidak murah, tapi harga murah pun menjadi mahal karena tidak ada artinya barang yang harga murah. Itu harga murah tidak berguna, niat mau cetak bekisar tapi beli pejantan yang murah nggak mau ngawin. Nah itu apa artinya? Lebih baik beli yang mahal tapi bisa cetak bekisar, bisa ngawin. Itu seperti itu. Atau beli ayam tangkapan yang giras gitu, nggak bisa menjinakkan, itu nantinya akan stres, nggak bisa menjinakkan. Mending beli yang mahal bisa menjinakkan, dia puas. Tapi kalau bagi yang sudah senior itu
belinya ya nggak mungkin harus beli yang istilahnya yang udah jadi, pasti yang istilahnya itu giras sedikit ndak apa-apa karena dia sudah jago menjinakkan. Tahu caranya. Iya, nek pemula ya jangan coba-coba. Nanti ndak tahu caranya, nanti hilang, hancur lah. Tuh. Kalau mau istilahnya coba-coba ya barang yang baik lah, baik. Jadi ndak begitu hilang percuma.